Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dan bertemu di sini, dan pembicaraan kita pada pagi ini adalah pembicaraan yang sangat penting berkenaan dengan kewajiban kita sebagai seorang ayah ataupun ibu, orang tua, yaitu pendidikan anak. Materi ini bukan hanya untuk orang yang sudah punya anak, tapi juga bagi calon-calon ayah dan ibu, para pemuda, pemudi yang tentunya bakal membina rumah tangga, dan tentunya bagi mereka ini merupakan persiapan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Adapun yang sudah punya anak, kadang-kadang kasusnya adalah nasi sudah jadi bubur. Tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali, karena mungkin kejahilan kita banyak melalaikan dan melewatkan kewajiban mendidik anak. Anak sudah besar-besar baru sadar bahwa mendidik anak itu satu kewajiban yang sangat penting. Maka materi ini penting bagi kita semua, karena salah satu cita-cita manusia adalah berkembang biak, itu naluri. Ya, naluri ini ada pada hewan. Hewan juga punya naluri berkembang biak, manusia juga. Tapi Allah muliakan manusia dengan lembaga pernikahan, sehingga menjaga keturunan nasab mereka. Salah satu di antara daruriyatul khamsah, 5 perkara asas adalah hifzun nasal, menjaga keturunan, yaitu dengan pernikahan yang sah, membina rumah tangga dan menghasilkan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Mungkin semua orang tua berharap memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah. Para nabi
perlu meminta kepada Allah agar diberi anak keturunan yang soleh, padahal mereka adalah nabi dan rasul. Enggak otomatis anaknya jadi anak soleh, enggak. Buktinya putra Nabi Nuh tidak beriman. Kurang soleh apa Nabi Nuh? Tapi ternyata anak beliau tidak menjadi orang yang beriman, termasuk orang-orang yang tenggelam kufur. Oleh karena itu kita dapati di dalam Al-Quran para nabi berdoa agar diberi anak keturunan yang soleh. Contohnya Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbi anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Demikian juga Nabi Zakaria minta kepada Allah agar diberi anak keturunan yang baik. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ini para nabi ya, minta zurriyah thayyibah, minta anak yang soleh. Artinya kedudukan mereka sebagai nabi tidak secara otomatis anaknya jadi soleh. Kalaulah anak nabi saja belum tentu jadi orang soleh, apalagi anak kita. Artinya kita punya kewajiban, dan ini adalah amanah untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anak keturunanmu, anak istrimu, dari api neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, anak adalah anugerah, anak adalah perhiasan, zina, tapi anak juga merupakan amanah. Ketika kita terima amanah ini, kita terima dalam keadaan fitrah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah tauhid. Anak itu lahir tersegel, ya, disegel sama Allah. Segelnya adalah segel tauhid. Seperti minuman ini, ini masih tersegel, ini belum pecah ini, belum. Kalau antum dapat botol minuman seperti ini masih tersegel, berani nggak minumnya? Berani? Kenapa? Ori. Tapi kalau sudah terbuka, saya buka, pecah segelnya, saya tutup lagi, antum berani minum? Belum tentu. Kenapa? Jangan-jangan sudah terisi air aki, bukan air minum lagi, karena segelnya sudah rusak. Begitulah seorang bayi lahir itu tersegel. Segel ini bukan sembarang segel, ini segel tauhid. Orang tua, ayah dan ibu berkewajiban, wajib untuk menjaga segel ini sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Wajib. Perkara pertama yang akan ditanya segel ini, ya. Maka Nabi berkata, fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nabi mengatakan abawahu, kedua orang tua, bukan orang lain. Maka
apapun yang terjadi pada anak, ya, jatuh dia dalam kesesatan, kekafiran, kemurtadan, syirik, maka yang bertanggung jawab adalah orang tua. Bukan orang lain, tapi orang tua. Yang akan dipanggil pada hari kiamat nanti kelak adalah kedua orang tuanya. Bukan orang lain, bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, bukan teman-temannya, bukan guru-gurunya, ustadz-ustadznya, kepala sekolahnya, enggak. Tapi yang akan dipanggil pada hari kiamat nanti adalah orang tuanya. Binnya, ini bin siapa ini? Setiap anak kan ada binnya, ada binnya. Cuma Adam aja mungkin ya nggak ada binnya karena manusia pertama. Ya, setelah Adam pasti ada binnya. Nah, binnya ini akan dipanggil nanti, dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amanah yang Allah serahkan kepadanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka apapun ceritanya, yang bertanggung jawab atas seorang anak adalah orang tua. Yang akan dipanggil ke hadapan Allah di hari kiamat nanti adalah orang tua, bukan orang lain. Maka orang tua nggak bisa buang badan, lepas tangan cari kambing hitam. Oh, itu karena temannya, oh itu karena gurunya, oh itu karena kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, nggak ada cerita. Yang akan dipanggil adalah binnya. Ini bin siapa ini? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa berkenaan dengan anak, ayah ibu itu pemimpin. Ya. Berkenaan dengan anak, ayah dan ibu itu sama-sama jadi pemimpin. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami adalah pemimpin bagi anak istrinya dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ayah aja pemimpin, enggak, ibu juga. Maka ibu di sini enggak bisa lepas tangan dengan mengatakan, nah itu kan urusan bapaknya. Enggak, itu urusan ibu juga. Nabi mengatakan, melanjutkan hadis itu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anha. Seorang ibu atau seorang wanita, istri, adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Maka berkenaan dengan anak, sekali lagi, ayah dan ibu sama-sama pemimpin. Mereka harus bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, bersinergi untuk mendidik anak-anak mereka. Maka pendidikan itu nggak boleh timpang di dalam rumah, ya, di dalam rumah tangga nggak boleh timpang sebelah. Dia harus seperti sepasang kaki yang saling menunjang satu sama lainnya. Nggak akan sukses sebuah pendidikan yang tumpang tindih. Ibu membangun, ayah meruntuhkan. Ayah membangun, ibu yang memberantakkan. Itu harus sinergi itu. Karena kedua-duanya sama-sama sebagai pemimpin. Satu kata yang penting di dalam pendidikan adalah pendidikan nggak bisa dititip. Camkan itu baik-baik.
Antum nggak bisa nitip pendidikan. Ustadz, saya kan nyekolahkan anak. Sekolah itu partner, bukan tempat penitipan pendidikan anak. Ini para orang tua harus punya mindset yang benar ya, berkaitan dengan pendidikan. Bahwa pendidikan itu nggak bisa dititip. Ketika kita menyekolahkan anak itu sebagai kita katakan partner kita di dalam mendidik anak, sekolah itu. Bukan kita serahkan bulat-bulat anak itu ke sekolah. Saya ngelola pondok di Jogja itu 4 tahun. Ada seorang ibu datang ke pondok dan berkata, Ustadz, ini anak saya serahkan bulat-bulat sama Ustadz, terserah mau dijadikan apa. Itu saya marahi ibu itu. Bu, ini salah kaprah, salah besar, salah fatal. Kami ini cuma membantu, tulang punggung pendidikan tetap ayah ibu. Kalau terjadi apa-apa atas anak ini, nanti di hari kiamat yang dipanggil bukan ustadznya, tapi ibu yang akan dipanggil diciduk, bukan ustadznya. Secara logika saja Pak, ya, bagaimana orang tua yang menyerah untuk mendidik anaknya di rumah, padahal anak satu lawan orang tua 2, ayah ibu, angkat tangan dia. Lalu bagaimana di pondok? Satu ustadz menangani mungkin 30-40 anak. Logikanya di mana itu? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ini untuk meluruskan persepsi banyak orang tua yang merasa kalau sudah menitipkan anaknya ke sekolah berarti sudah mendidik. Salah. Karena sebagian orang tua mendidik itu sama dengan mencukupi kebutuhan materi. Bisa menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, nggak telat bayar SPP, apapun yang diminta sekolah dipenuhi, berarti sudah mendidik. Salah. Pendidikan tidak sama dengan materi. Pendidikan bukan menyediakan materi. Kita bisa membeli tempat tidur yang empuk untuk anak kita, tapi kita tidak bisa memberi mereka mimpi yang indah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka itu belum mendidik itu. Maka orang tua itu, ibu dan ayah itu harus turun tangan langsung mendidik anak-anak mereka. Artinya anak ini harus sudah sekolah di rumah sebelum sekolah di luar. Apa? Anak ini harus sudah sekolah di rumah sebelum sekolah di luar. Maka pendidikan di luar itu, sekolah, pesantren, itu cuma lanjutan dari pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua di rumah. Kalau ini dilakukan dengan baik oleh para orang tua, maka pendidikan di sekolah pun akan lancar. Ya, sekolah pun tidak terbebani dengan sesuatu yang tidak mungkin mereka pikul. Karena walau bagaimanapun para ikhwan dan akhwat sekalian, yang paling mengerti tentang seorang anak itu adalah kedua orang tuanya. Betul enggak? Kita ini para guru, ustadz atau apapun namanya, kita nggak begitu mengenal anak ini. Secara hubungan kejiwaan, hubungan batin, itu tidak ada. Beda dengan orang tua. Orang tua punya hubungan batin dengan anak, tahu seluk-beluk anak ini, apalagi ibunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kalau kedua orang tua lepas tangan, lepas tanggung jawab terhadap kewajiban ini,
Jangan harap sekolah bisa menghandlenya dengan baik, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ini penunjang kesuksesan pendidikan anak di luar. Yaitu apa? Dia sudah mendapat pendidikan di rumah. Rata-rata anak-anak yang berprestasi baik hasilnya di luar itu karena sudah didesain dari rumah oleh kedua orang tuanya. Maka dia pun sukses di luar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka orang tua di sini harus ikut terlibat di dalam pendidikan anak. Salah satu keluhan lembaga-lembaga pendidikan hari ini adalah mereka menilai rumah justru meruntuhkan pendidikan yang sudah diberikan di sekolah. Ya, begitu libur pulang ke rumah, balik berantakan lagi. Betul nggak? Anak-anak kalau libur balik ke pondok, pondok itu kebingungan, pusing. Kenapa? Anak itu bukan membawa kebaikan dari rumah, tapi malah merontokkan, meruntuhkan, merobohkan apa yang sudah dibangun di sekolah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, tentunya sekolah dengan segala keterbatasannya tidak bisa melakukan semua perkara berkaitan dengan pendidikan anak. Kita harus memaklumi itu. Guru itu adalah tenaga yang dibayar. Orang tua kan mendidik anak tidak dibayar, Pak. Kenapa? Karena dia merasa memang punya kewajiban. Tapi guru di sekolah itu kan dibayar. Ya, namanya dibayar, harap maklum lah. Kalau tidak bisa semaksimal apa yang diberikan oleh para orang tua di rumah, namanya juga bukan anaknya. Dan rasa tanggung jawab itu kan berbeda. Apalagi sekarang. Kalau dulu ya, orang guru itu kan di sekolah bisa mewakili orang tua di rumah. Itu dulu. Tapi sekarang kan tidak. Sesuatu yang hilang di dunia pendidikan kita hari ini adalah sekolah bukan lagi tempat pendidikan. Maaf, ini harus kita katakan karena kenyataannya seperti itu. Sekolah bukan lagi taman tempat pendidikan, tapi sekolah sekarang sudah berubah jadi tempat transfer pengetahuan belaka. Anak tahu ini, tahu itu, orang tua sudah puas, dilapori sama sekolah, oh anaknya sudah bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu. Nah, sudah sukses lah itu. Pendidikan itu nomor sekian. Ada nggak sekarang di sekolah pendidikan akhlak, apa materi akhlak? Kalaupun ada itu eskul, itu di luar jam pelajaran. Pendidikan akhlak itu di luar mata pelajaran. Saya sering diundang ke sekolah-sekolah untuk parenting. Ya. Kata mereka apa? Ustadz, kalau bisa materinya akhlak ya. Saya bilang kenapa? Karena nggak diajarkan di sekolah. Iya, betul. Seperti itu kenyataannya. Karena itu tidak diajarkan di sekolah. Maka perlu event-event daurah, eskul, kadang-kadang 2 kali dalam setahun materinya akhlak itu. Coba bagaimana bisa ditanamkan akhlak itu materinya cuma 2 kali dalam setahun? Makanya antum tentunya mengeluh kenapa sekolah sekarang anak-anak itu kok kurang ajar ya, kurang akhlak. Memang nggak ada pendidikan akhlak di sekolah. Itu yang langka itu. Yang umum maupun yang basisnya agama. Karena yang jadi ukuran sukses pendidikan hari ini adalah nilai, angka. Nilai akhlak itu enggak masuk hitungan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang terjadi hari ini. Maka kalau orang tua mengabaikan pendidikan di rumah,
Ya, kita nggak tahu bagaimana generasi penerus kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Salah satu krisis yang kita alami hari ini adalah krisis akhlak pada anak-anak kita. Kita lihat anak-anak sekarang kurang menghormati guru. Mungkin para guru di sini merasakan hal seperti itu. Wallahu alam kalau di sini kurang atau bahkan nggak ada. Lalu bagaimana anak-anak ini bisa menghormati orang tuanya di rumah? Mungkin kita, antum para orang tua mengeluh ya tentang akhlak anak-anak kita yang kurang hormat. Dulu zaman saya SD, sekolah dasar dulu ya, yang namanya guru itu memang mewakili orang tua di rumah. Kalau guru itu sudah berdiri di depan kelas, nggak ada suara yang terdengar, senyap. Begitu hormat dulu kita pada guru. Tapi sekarang saya pernah sidak ke sekolah anak saya datangi diam-diam. Apa yang terjadi? Guru di depan main handphone, anak-anak kejar-kejaran, ada yang naik meja, naik kursi, lompat sana lompat sini, teriak-teriak. Guru santai aja dia main handphone di depan kelas, macam nggak ada kejadian apa-apa, ya, dan tidak merasa bertanggung jawab untuk menertibkan anak-anak tersebut. Dan anak-anak itu juga nggak hormat sama gurunya. Kenapa? Karena sekarang ini guru itu seperti sudah dibayar. Hingga sekarang ini kan para wali itu mentang-mentang dihukum sikit anaknya ngelabrak guru. Guru bisa masuk penjara gara-gara menghukum anak didiknya, kan begitu ya? Iya. Jadi guru itu sekarang sudah nggak punya taji lagi. Maka gurunya pun bagaimana? Dia tidak merasa punya tanggung jawab terhadap anak-anak ini. Mau bagaimana terserahlah. Itu yang terjadi hari ini. Maka jangan terlalu banyak berharap dengan lembaga pendidikan hari ini. Maka saya katakan tadi, lembaga pendidikan itu cuma partner kita di dalam mendidik anak. Kita orang tua harus jadi tulang punggung di rumah untuk mendidik anak-anak kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ingat, yang namanya mendidik bukan hanya mencukupi kebutuhan materi saja. Maka rumah harus bisa menjadi wadah pendidikan. Kita bisa lihat perbedaan anak-anak yang dapat pendidikan di rumah dengan anak-anak yang tidak dapat pendidikan di rumah. Sebagai contoh, saya berikan contoh ya. Antum pernah nggak lihat di masjid ada seorang anak yang ikut sholat di bawah orang tuanya? Dia ikut sholat bersama orang-orang yang sholat, tertib, nggak teriak-teriak, apalagi lari sana lari sini, ya. Habis sholat juga duduk, begitu tertib anak ini. Sementara anak yang lain kita lihat dibawa ke masjid sama orang tuanya, lari sana lari sini, teriak-teriak, mengganggu orang yang sholat. Begitu takbir bukan di saf dia sudah lari keluar. Pernah nggak antum melihat anak seperti itu? Pernah mungkin ya. Tapi ada juga yang tertib. Apa yang membedakan anak-anak ini? Yang membedakan adalah yang pertama itu dia dapat pendidikan di rumah dari orang tuanya. Sudah disetting dari awal di rumah, diberi pendidikan sehingga lebih terarah, lebih terdidik. Sementara yang satu dibiarkan gak dapat pendidikan di rumah. Ya seperti itu. Yang salah bukan anak. Anak-anak gak bisa disalahkan. Yang salah adalah orang tuanya. Jangan katakan anak itu nakal. Yang nakal adalah orang tuanya. Gimana kita bisa menyalahkan anak?
Otak mereka belum berfungsi sempurna. Nalar mereka belum sempurna. Bagaimana kita nyalahkan mereka? Yang salah itu orang tuanya. Kalau perlu dimarahi, yang dimarahi itu orang tuanya. Kalau perlu dilarang, yang dilarang ke masjid itu orang tuanya, kan gitu ya. Sampai dia mendidik anaknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bukan anak-anak itu. Jadi ini jelas memberikan kita satu perbedaan yang mencolok antara anak yang dapat pendidikan di rumah dengan anak yang diterlantarkan pendidikannya di rumah. Maka orang tua harus bisa bersinergi ya di dalam mendidik anak-anak mereka di rumah, yaitu ayah dan ibu. Pernah enggak antum sebagai orang tua duduk satu meja dengan istri atau dengan suami membicarakan tentang pendidikan anak dengan pembicaraan yang serius? Apa yang mau dilakukan terhadap anak? Kadang-kadang untuk menyiasati anak itu perlu kerjasama yang baik dari dua orang tua. Karena anak itu dia akan condong kepada pihak yang membelanya. Kalau enggak sinkron, nah itu akan terjadi tabrakan di situ. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, antum membicarakan tentang pendidikan anak, bagaimana strategi yang diterapkan di dalam rumah, bagaimana mengarahkan, meluruskan perkara-perkara yang menyimpang pada anak. Ingat, manusia lahir dengan membawa karakter-karakter negatif, sifat-sifat negatif. Memang ada sifat-sifat positif, tapi itu sedikit. Lebih banyak sifat-sifat negatif. Dan itu yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Allah bercerita tentang manusia, innahu kana zaluman jahula wa kana al-insanu ajula. Dan sifat-sifat negatif lainnya yang dibawa oleh manusia ke muka bumi. Jahil, zalim, punya sifat tergesa-gesa, ya, hasad, itu adalah sifat yang dibawa lahir. Maka Allah antum lihat antara sesama anak itu ada enggak hasad? Ada enggak? Ada. Antum lihat anak-anak itu, ada muncul hasad di antara mereka. Padahal antum enggak pernah mengajarinya hasad. Ada orang tua mengajari anaknya hasad? Enggak ada. Tapi ada pada anak itu. Artinya apa? Memang anak itu lahir dengan membawa sifat-sifat negatif. Maka itu perlu pendidikan. Karena asal kita ini jahil. Kalau asal kita enggak jahil berilmu, enggak perlu pendidikan, Pak. Karena asal manusia itu jahillah, maka pendidikan itu menjadi satu yang penting dalam kehidupan mereka. Maka tugas orang tua adalah apa? Membuat list, ya, sifat-sifat negatif pada anaknya yang perlu diluruskan. Oh, anak ini punya kecenderungan begini, yang negatif-negatif ini. Dikasih list, kemudian coba diperbaiki itu. Nah, orang tua itu harus punya kesadaran seperti itu di dalam mendidik anak. Karena pendidikan itu nggak bisa dibiarkan tiba-tiba anak itu jadi terdidik, enggak. Itu seperti kita menanam tanaman. Ya, kalau antum pernah menanam tanaman, dibiarkan tetap tumbuh dia. Tapi jadi tuli, tumbuhan liar. Rumput, walaupun rumput Swiss, tapi kalau dibiarkan tidak dirawat, apa yang terjadi? Jadi semak belukar. Tapi kalau dirawat, dididik, maka dia akan tumbuh indah, menyedapkan pandangan mata melihatnya. Nah, demikian juga anak-anak ini kalau dibiarkan, ya besar juga dia, tumbuh juga dia, tapi tumbuh liar. Tapi kalau kita rawat, kita didik, maka dia akan menjadi tanaman yang indah,
yang menyedapkan mata kedua orang tua mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Orang tua harus sadar bahwa pendidikan di rumah adalah kunci kesuksesan pendidikan di luar. Tapi hari ini berapa banyaklah orang tua yang punya kesadaran untuk bisa menjadi guru bagi anak-anak mereka di rumah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Oleh karena itu, seorang lelaki, ikhwan, ketika mencari jodoh pasangan, ini bagi para anak muda ini ya. Apa kriteria yang Nabi anjurkan, bahkan Nabi perintahkan kepada para anak muda? Apa? Coba anak-anak muda yang jawab. Nggak tahu. Apa kira-kira? Anak muda yang mau mencari pasangan, para ikhwan yang mau mencari pasangan hidup, kira-kira apa kriteria yang diperintahkan Nabi? Hah? Ya? Yang cantik, yang kaya, apa? Hah? Iya. Saya kasihlah kuncinya. Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Pernah dengar hadis itu ya? Nikahilah wanita yang al-wadud al-walud. Wadud dulu baru walud. Wadud itu artinya penyayang. Walud itu artinya subur. Kenapa perlu subur? Karena kesuburan menjamin antum punya anak keturunan. Karena salah satu hikmah menikah adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ini disebutkan poin kedua. Poin pertama justru sifat wadud, penyayang. Kenapa? Karena istri antum kelak bukan hanya bukan hanya sekedar punya anak dan bisa punya anak, bukan. Para wanita, para akhwat, bukan hanya sekedar bisa jadi ibu, bukan. Bisa punya anak, bukan. Tapi lebih dari itu, yaitu apa? Bisa mendidik anak, bisa menjadi guru bagi anak, bisa jadi pendidik. Oleh karena itu Nabi menyebutkan sifat wadud, penyayang. Karena sifatnya adalah sifat yang paling penting untuk bisa mendidik anak. Karena pendidikan itu sama dengan kasih sayang. Kalau dia nggak punya sifat kasih sayang, dia nggak akan bisa mendidik anak-anaknya. Maka sifat wadud itu harus ada pada calon istri kita, karena dia bakal jadi ibu. Bukan hanya sekedar bisa jadi ibu, tapi harus bisa menjadi guru. Dan sifat yang paling penting harus dimiliki oleh seorang guru adalah wadud, penyayang. Maka Nabi mengatakan khairun nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Maksudnya sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy. Kenapa? Nabi menyebutkan salah satu alasannya mereka menjadi wanita Arab yang terbaik adalah ahnahunna ala tifli fi sigrihi. Karena mereka adalah wanita-wanita yang paling penyayang kepada anak-anak di masa kecilnya. Penyayang. Ini sifat yang perlu dimiliki untuk bisa menjadi pendidik yang sukses. Maka Nabi mengatakan nikahilah wanita yang punya sifat penyayang dan
subur, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, karena dia bakal kita andalkan menjadi guru bagi anak-anak kita. Ya, karena ya kalau kita lihat anak ya, dia lebih lama berada di tangan ibunya daripada di tangan ayahnya. Ya, anak itu akan lebih lama bersama ibu daripada ayah. Kenapa? Karena ayah punya kewajiban untuk mencari nafkah. Ya tentunya anak ini akan lebih lama bersama ibunya. Maka ada istilah bahasa ibu, nggak ada bahasa ayah. Kenapa? Karena anak ini lebih lekat nempel sama ibunya. Nah, sifat penyayang tadi adalah sifat yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang wanita. Para akhwat, milikilah sifat wadud tadi, penyayang tadi. Karena dengan sifat wadud tadi, penyayang itu, seorang ibu itu bisa berkorban untuk anak-anaknya, mau berkorban untuk anak-anaknya. Dan seorang guru itu memang salah satu sifatnya adalah pengorbanan, menjadi teladan. Itu kan pengorbanan besar, itu jadi teladan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi dalam satu hadis ya, ada seorang wanita datang ingin menemui Nabi, ternyata nggak ketemu sama Nabi, Nabi nggak ada di rumah, ketemu Aisyah. Ia meminta sesuatu ke rumah Nabi. Aisyah melihat di rumah nggak ada apa-apa, hanya beberapa butir kurma. Maka Aisyah pun memberikan 3 butir kurma kepada ibu ini dan 2 anaknya, masing-masing 1, ya, masing-masing 1. Ya namanya anak-anak ya, begitu diberi kurma langsung gerahap gitu ya, grup habis. Ya, masing-masing dari 2 anak ini menghabiskan jatah mereka. Sudah habis kurma mereka dimakan, mereka melihat ke arah ibunya, ternyata ibunya belum makan kurmanya, masih di tangannya. Ya, ibu ini tahu bahwa anak-anaknya ingin kurma itu. Apa yang dilakukannya? Dia membelah 2 kurma itu dan memberikan kepada masing-masing anaknya. Dia sendiri enggak kebagian. Nah, inilah sifat penyayang. Apa kata Nabi? Sungguh, apa Nabi berkata ketika Aisyah menceritakan hal itu, Nabi berkata, apakah kamu takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu? Sungguh, kata Nabi, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu kepada anak-anaknya. Itu tandingan kasih sayang ibu terhadap anak itu, bandingannya itu dengan kasih sayang Allah dengan makhluk. Itu sesuatu yang gak akan bisa dilakukan oleh orang lain itu. Hatta ayah, kasih sayang ibu kepada anak. Maka kalau orang tua kehilangan anak, yang paling heboh pasti ibunya, ya kan? Iya, para jemaah yang dimuliakan Allah, karena ikatan batin antara ibu dan anak itu lebih tebal daripada yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka sifat ini perlu dimiliki oleh seorang wanita, yaitu sifat penyayang, karena mereka akan menjadi pendidik. Sekali lagi, seorang wanita bukan hanya dituntut untuk bisa melahirkan, itu memang salah satu kodrat mereka, tapi lebih dari sekedar itu, yaitu mereka harus bisa menjadi pendidik bagi anak-anak, madrasah bagi anak-anaknya. Tapi hari ini salah satu yang kurang dari para akhwat hari ini adalah nggak bisa jadi ibu. Mungkin banyak yang bisa jadi istri yang baik, tapi jadi ibu yang baik gagal. Ya, antum bisa jadi suami yang baik sama istri luar biasa, tapi jadi ayah gagal. Maka kita ini dalam rumah tangga itu akan sukses bahagia, samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, kalau
ya, suami bisa menjadi suami yang baik, ya. Seorang lelaki bisa jadi suami yang baik dan ayah yang baik. Seorang wanita bisa menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Namun kalau kita bicara pendidikan di rumah, apa yang bisa kita katakan hari ini? Apakah itu bekerja dengan baik? Artinya betul-betul ada, atau seperti yang saya sebutkan bahwa banyak orang tua itu menitipkan pendidikan kepada sekolah. Salah satu bukti bahwa pendidikan itu nggak bisa dititip, antum bisa nggak berkata kepada guru di sekolah, ya, antum katakan kepada ustadz di sekolah, Ustadz, Pak Guru, Bu Guru, tiap pagi cium ya kening anak saya, dan katakan itu titipan orang tuanya. Bisa nggak? Kita suruh guru di sekolah itu untuk membelai, ya, mendekap, mencium anak kita, dan kita katakan kepada guru itu, katakan itu ada titipan kedua orang tua. Bisa nggak seperti itu? Nggak. Artinya itu nggak bisa dititip. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar rumah itu bisa menjadi sekolah? Karena rumah yang islami merupakan wadah pendidikan yang memiliki banyak keistimewaan penting. Itu adalah pondasi pendidikan. Pendidikan rumah, pendidikan di rumah merupakan pondasi dasar pendidikan. Bahkan bisa kita katakan gak berlebihan kalau kita katakan pendidikan di rumah merupakan tidak ada pendidikan kalau tidak ada pendidikan di rumah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pembentukan karakter pada anak itu di rumah. Rumah harus bisa tempat untuk mensterilisasi kotoran dan racun yang didapat anak di luar. Ketika anak kita keluar, dia banyak mendapatkan racun-racun, pengaruh-pengaruh negatif di luar sana, banyak. Maka rumah harus bisa menjadi tempat untuk mensterilkannya. Rumah itu. Rumah harus bisa menjadi tempat berlindung bagi anak, hingga dia merasa aman, nyaman, tentram, damai di rumah. Dia harus mendapatkan segala sesuatu yang tidak dia dapatkan di luar. Apalagi hari ini kita tidak sendirian mendidik anak. Banyak pendidik-pendidik liar di luar sana yang ikut campur tangan mendidik anak-anak kita dengan tanda kutip pendidikan-pendidikan negatif. Ya, orang di luar sana kan nggak peduli ini anak siapa, mau dipengaruhi bagaimana. Tapi orang tua kan sejahat, ya kita katakan ya, sebuas-buas binatang, ya seperti singa, dia tetap sayang sama anaknya. Itu binatang, apalagi manusia. Maka bagaimana kalau orang tua sudah menelantarkan perkara ini? Ini merupakan musibah besar bagi si anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kita harus bisa menjadikan rumah sebagai wadah pendidikan. Pertama, kita bicara sarana dan prasarana pendidikan di rumah. Sarana dan prasarana pendidikan di rumah. Apa yang perlu kita wujudkan di rumah sebagai wujud atau sebagai bentuk bahwa kita memang serius ingin menghadirkan suasana pendidikan sekolah di rumah? Apa? Perpustakaan. Itu satu bukti ya bahwasanya orang tua itu sungguh-sungguh ingin menjadikan rumah sebagai wadah pendidikan, tempat pendidikan sekolah. Maka rumah-rumah muslim wajib punya perpustakaan, taman bacaan. Kalau saya tanya,
hadirin di sini yang sudah berumah tangga, punya rumah dan punya tangga, yang sudah berkeluarga, baik itu rumah sendiri maupun kontrakan, ada enggak di rumah perpustakaan? Ada? Belum? Belum punya? Belum punya perpustakaan di rumah? Kalau belum, maka itu adalah satu perkara yang harus antum wujudkan. Pulang dari kajian ini sudah merancang di mana tempat rak buku, tempat yang kita jadikan di sudut, salah satu sudut rumah kita sebagai perpustakaan. Nggak perlu besar-besar, kecil, tapi ada. Kita mulai dari titik itu sajalah dulu. Ya. Ini salah satu cara kita untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Karena manusia Indonesia termasuk parah minat bacanya. Ya. Kalau antum melepas anak ke mall, kira-kira lari kemana dia? Ke toko buku atau ke wahana permainan? Atau ke swalayan? Mana larinya? Hah? Kalau antum melepas ke mall lah, ke pasar gitu. Ke toko buku? Enggak. Pernah enggak anak antum minta izin pergi ke perpustakaan? Ya, Bu, izin mau pergi ke perpustakaan, pernah enggak? Atau ya Ibu, izin pergi ke toko buku, pernah enggak? Kalau anak antum minta izin keluar, minta izin kemana? Ke kafe. Kemana? Main-main, dolanan, ya. Itu salah satu bukti, ya, bukti bahwasanya minat baca manusia Indonesia ini payah. Saya bisa buktikan bahwa kita ini memang minat bacanya anjlok, jeblok. Kalau antum beli barang, pernah nggak baca manual buku manualnya, buku panduan? Enggak ya, langsung pakai aja gitu ya. Padahal di luar sana, kalau orang itu kalau beli barang dia baca dulu itu, karena memang dasarnya mereka senang baca. Manusia Indonesia itu nggak senang baca, begitu beli barang nggak baca lagi itu manual booknya, langsung pakai gitu. Kalau rusak, yang disalahkan produknya itu, padahal nggak baca dia aja gimana panduannya. Antum beli mobil, pernah nggak baca buku manual booknya itu? Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, enggak tahu oh, cara ini begini, enggak ada itu, enggak pernah dibaca itu. Betul ya? Yang punya mobil, baca enggak dibaca ya? Pakai aja lah, bisa starter, bisa di jalan. Itu bukti bahwasanya manusia Indonesia ini minat bacanya payah. Antum beli buku, pernah nggak baca buku dari A sampai Z? Artinya dari halaman depan sampai halaman belakang. Atau cuma baca judulnya aja sama sinopsis yang di belakang. Plastiknya pun nggak koyak. Meletakkannya bukan di rak, karena nggak ada raknya. Dicampakkan begitu saja. Begitu kan? Betul ini. Siapa yang pernah baca buku dari sampul depan sampai sampul belakang? Bukan sampul depan dan sampul belakang ya. Enggak dan di sini sampai gitu. Artinya dibaca sampai selesai. Atau saya sederhanakan saja pertanyaan saya, pernah enggak menamatkan satu buku? Kalau pernah, berapa buku? Ini kita ngaji itu salahnya adalah spesialis muqaddimah. Kalau ngaji kitab lah ya, enggak tematik. Seperti ini kan tematik. Kalau ngaji kitab misalnya, usulus salasah, ada yang ngaji usulus salasah, terus ngaji lagi dan dia berkata, saya sudah pernah ngaji usulus salasah. Padahal sudah 3 kali ngaji usulus salasah,
itu cuma muqaddimah doang, nggak pernah sampai habis. Kalau ditanya usulus salasah itu tiga landasan utama, coba sebutkan 3 landasan itu, dia pun nggak ngerti. Karena hadir cuma muqaddimah saja, selanjutnya absen. Itu ngajinya itu. Baca bukunya sama aja. Ya, mungkin cuma buku paling tipis yang mungkin bisa kita tamatkan bacaannya. Kalau buku yang agak tebel-tebel gitu cuma jadi pajangan aja tuh biasanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian, itu salah satu contoh ya bagaimana payahnya minat baca manusia Indonesia. Itu berkaitan dengan pendidikan kita. Apalagi sekarang ini, saya prihatin itu dengan sekolah-sekolah, dari sekolah umum sampai yang labelnya agama, sampai lagi yang label agamanya sunnah, sesuai dengan manhaj salafus soleh. Oh, masya Allah. Kadang-kadang iklan itu suka berlebihan gitu ya, lebay. Sesuai dengan manhaj salafus soleh sekolahnya itu. Saya sidak lah, saya datangi ada sebuah sekolah. Ya, slogannya luar biasa, sesuai sunnah, manhaj salaf. Oh, masalah. Datang saya tanya, yang pertama saya tanya apa? Pak, ini ownernya langsung ini. Pak, maktabahnya di mana ya? Oh nanti kita pikirkan. Masih belum dipikirkan, nanti dipikirkan. Bayangkan, iya betul ini. Nanti kita pikirkan. Jadi belum ada. Padahal semua sarana lainnya sudah lengkap. Mulai dari kolam renangnya, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton, lapangan tenis, lapangan bola. Semua lapangan ada. Tapi ditanya maktabah, perpustakaan, apa jawabannya? Ya, nanti kita pikirkan. Para jemaah itu sudah labelnya itu apa? Labelnya salaf itu. Gak usah saya sebut lah, tapi ini ada, betul-betul ada kenyataannya. Begitu pelit untuk menyediakan ruangan untuk perpustakaan. Semua difungsikan untuk kelas, menerima murid sebanyak-banyaknya dan berbangga-bangga dengan jumlah murid yang banyak, walaupun itu semua tidak tertangani dengan baik. Itu wajah pendidikan kita hari ini yang perlu banyak pembenahan, perombakan besar-besaran. Padahal di luar sana ya, yang namanya sekolah, universitas, yang dibanggakan oleh mereka itu adalah perpustakaan, library. Universitas ternama di Eropa, di Amerika, dimanapun, itu yang jadi ukuran itu library-nya, kelengkapannya, dan visitornya, jumlah pengunjungnya. Tahu nggak kenapa universitas-universitas di Indonesia ini jeblok ratingnya di dunia? Ratingnya paling tinggi 800 itu yang paling top di Indonesia, ratingnya 800-an. Malaysia, ya universitas di sana itu ratingnya sudah 300-400. Artinya mereka jauh lebih maju. Di mana jebloknya universitas-universitas perguruan tinggi di Indonesia ini? Di perpustakaan. Salah satu nilai yang jeblok itu di perpustakaan, nggak terurus. Kemudian yang menyedihkan apa? Yang kalau dinilai itu perpustakaannya, bukan hanya kelengkapannya saja ya, update bukunya, tapi juga jumlah visitornya, pengunjungnya, nggak ada yang berkunjung. Kenapa? Karena mahasiswanya sibuk berkunjung ke jalan, demo. Apa nggak jeblok ratingnya di dunia? Mohon maaf yang alumni Universitas Indonesia, Universitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia, begitu kan? Iya. Itu manusia Indonesia, para jemaah yang dimuliakan. Hanya segelintir lah yang tekun di perpustakaan. Makanya Pak, dari dulu bahkan sampai sekarang, anak pinter itu dijuluki kutu
Kutu handphone? Enggak. Kutu apa? Kutu HP? Enggak. Kutu buku. Kenapa kutu buku? Karena rajin membaca. Kita orang Islam ini malu. Kenapa? Karena agama kita, orang Islam hari ini justru orang yang kurang minat bacanya. Kita sedih itu. Padahal agama kita sebagai orang Islam, ayat pertama yang turun kepada Nabi kita adalah sebuah perintah. Sebuah perintah. Apa perintahnya? Baca. Karena orang tua kita dulu mengatakan membaca itu pintu gerbang ilmu. Betul Pak ya? Iya. Tapi sedihnya sekolah-sekolah kita hari ini justru menelantarkan hal itu. Nggak ada perpustakaan, silahkan antum surveilah kalau nggak percaya. Adapun kadang-kadang memprihatinkan. Mana ada sekolah sekarang ini materi pelajaran masuk perpustakaan, nggak ada. Kalau dulu zaman saya masih ada itu. Hari Sabtu kalau nggak salah dulu ya, waktu saya masih SD itu jam mata pelajaran terakhir itu adalah masuk ke perpustakaan, ambil buku, baca satu buku, nanti hari Senin presentasi di depan kelas apa yang sudah dibaca. Itu dulu itu. Masuk ke maktabah, ambil satu buku, baca, nanti dilaporkan itu. Ya, untuk menumbuhkan minat baca itu pada diri anak, maka antum harus buat maktabah di rumah. Itu aja lah dulu antum amalkan. Pulang dari sini sudah dirancang itu ya, buat lemari buku. Lalu buatlah di situ perpustakaan mini. Antum atur seperti perpustakaan yang ada buku hadis, buku akidah, buku akhlak, buku tafsir, kan begitu ya? Kan indah ruang tamu antum. Ya, pajangannya bukan apa? Bukan akuarium diisi ikan berenang ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, macam orang beloon jadinya antum. Kadang-kadang beli yang enggak bermanfaat, anfaedah. Beli guci besar, manusia pun bisa masuk ke dalamnya. Ujung-ujungnya jadi sarang nyamuk Aedes aegypti, kena demam berdarah. Lemari kaca isinya kristal-kristal, jatuh pecah. Kadang-kadang untuk berbangga-bangga aja itu, untuk pamer-pameran. Kristal dari Perancis, padahal nggak pernah ke Perancis. Hanya untuk berbangga-bangga aja. Itu kan isi ruang tamu rumah-rumah muslim hari ini. Antum masuk rumah, ada nggak lihat rumah ikhwan gitu ya, rumah akhwat, rumah muslim, begitu masuk ruang tamu ada buku begitu ya, ada perpustakaan gitu. Pernah nggak lihat seperti itu? Jarang-jarang ya. Yang ada apa? Ya kadang-kadang orang tua ini aneh. Kenapa? Dia mengeluh tentang anaknya, payah diatur, keras kepala, begini begitu, tapi dialah penyebabnya. Kenapa? Karena semua sarana entertainment dia sediakan di rumah itu. Tapi perkara yang berkaitan dengan pendidikan dia tidak sediakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Padahal kalau kita membuat satu perpustakaan di rumah, itu kan modalnya enggak sebanyak semahal antum apa? Buat akuarium isi ikan, ikannya ikan lohan, kan begitu ya. Ada kaligrafi Allah gitu. Ya kan? Belum lagi perawatannya, maintenance-nya dan lain sebagainya. Kalau untuk buat perpustakaan nggak perlu lemari kaca, cukup lemari kayu, kan begitu ya? Itu sudah indah, disusun begitu.
Tapi kenapa nggak kepikiran itu? Karena kita nggak punya satu orientasi pendidikan di rumah. Kita tidak ingin menjadikan rumah sebagai sekolah bagi anak-anak kita. Sekolah itu di sekolahnya begitu. Di rumah lain cerita, di rumah hiburan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu penyakit juga di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Kalau disuruh beli buku, itu seperti menyeret kambing ke air. Payahnya minta ampun, berat, macam rugi begitu. Kalau beli buku itu rugi gitu. Kerugian yang besar, kerugian yang nyata, khusranun mubin. Kalau beli buku itu ya. Ya, ada perasaan menyesal, kenapa saya beli buku itu? Nah, maka kalau mau beli buku itu selalu dibanding-bandingkan dengan beli beras, beli susu. Daripada beli buku, lebih bagus beli nasi bungkus, nasi kotak, kenyang. Iya kan? Muncul pelitnya kalau sudah mau urusan beli buku, muncul pelitnya. Padahal antum isi pulsa nggak pernah dibanding-bandingkan dengan apa? Beli beras. Ada nggak antum mau ngisi pulsa? Nggak kenyang isi pulsa, bagusan beli nasi bungkus. Ada nggak? Ada. Tapi kalau urusan beli buku jadi kikir, bakhil, pelit, bin kedekut. Selalu dibanding-bandingkan dengan beli beras, beli nasi, beli susu anak. Alasannya beli buku nggak kenyang gitu ya. Setan punya kerja, kan setan itu kan campur tangan dalam urusan harta manusia. Nah begitu beli pulsa nggak mikir-mikir itu. Yang sedihnya lagi Pak, ya, saya dapat cerita dari teman-teman yang jual buku. Itu kalau ikhwan beli buku, itu minta diskonnya itu killer itu ya. Akhi, berapa bukunya? Sekian, 100.000, itu ada bandrolnya. Ada diskon nggak? Oh ya ada lah. Berapa? Sama antum 30% aja lah. Apa katanya? 80% bisa. Itu kan namanya minta gratis. Tapi kalau sudah belanja di swalayan, nggak nanya-nanya diskon itu. Apa yang ada diambil masuk keranjang semua. Waktu bayar nggak ada minta diskon sama si mbaknya. Mbak ada diskon nggak ya? Nggak ada itu. Pasrah aja dia bayar itu. Nggak dibalikin pun mau dia. Nggak dikasih permen aja. Padahal yang dia beli jadi sampah. Yang dia beli itu, yang dia masukkan dalam keranjang itu jadi sampah semua. Tapi kalau disuruh beli buku minta diskonnya killer itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, maka itu perlu kita wujudkan di dalam rumah kita, yaitu ada perpustakaan di rumah. Gak mahal. Tapi hitung-hitung itu juga merupakan dakwah bagi para tamu yang datang ke rumah kita. Bayangkan tamu datang ke rumah, dia duduk nunggu tuan rumah, diambil baca buku satu. Wah ini sifat sholat Nabi. Waduh, berarti sholat saya salah ini. Sholat saya selama ini nggak pakai dalil ini. Wah bagus buku ini. Dia minta pinjam biasanya kan, pinjamlah fulan. Nggak usah pinjam, ambil aja. Kalau sholatnya bagus, kita dapat pahala selama dia sholat. Modalnya cuma majang buku di ruang tamu. Ya, modalnya cuma majang buku aja di ruang tamu. Orang dapat hidayah, bener ibadahnya, bener akidahnya. Nggak usah pakai pinjam-pinjam, kasih aja. Besok beli lagi, taruh lagi di situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu kita bisa berdakwah dengan membuat perpustakaan di ruang tamu. Hitung-hitung juga sebagai bacaan bagi keluarga kita, anak istri kita, terutama anak-anak kita. Dibiasakan dia dengan buku dari kecil, sehingga tumbuh minat bacanya. Di luar sana Pak ya, di kalangan orang-orang kafir,
Itu salah satu usaha ikhtiar metode pendidikan yang mereka lakukan adalah memperkenalkan buku kepada bayi. Jadi bayi itu sudah dikasih mainan buku. Ya. Bayi itu dikasih mainan buku supaya dia akrab dengan buku. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini salah satu pilar pendidikan di rumah, yaitu apa? Ya, kita buatlah perpustakaan di rumah kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya buatlah taman bacaan, tempat untuk membaca yang nyaman. Antum nggak perlulah bikin musola di rumah. Ini salah satu perkara yang keliru juga bagi para muslim, buat rumah itu harus ada musolanya. Nggak perlu, memangnya antum niat nggak ke masjid. Itu Nabi mengizinkan sahabat untuk menjadikan satu ruangan di rumahnya sebagai musola karena dia terhalang pergi ke masjid. Baru boleh. Antum rumahnya dekat masjid, ngapain bikin musola di rumah? Untuk sholat di rumah Ustaz, nggak perlu di tempat yang khusus. Kalau bisa di semua ruangan di rumah kita kecuali kamar mandi, bisa jadikan tempat sholat, di dapur, di ruang tamu, di ruang makan, di ruang tidur. Sholat semua di situ, nggak perlu mengkhususkan tempat di rumah sebagai musola. Itu kan bagi orang yang jauh rumahnya dari masjid, nggak bisa ke masjid, baru diizinkan Nabi untuk buat musola. Ada nggak sahabat-sahabat lainnya buat musola di rumah mereka? Nggak ada. Oh, karena rumah muslim harus ada musolanya? Enggak, salah itu. Lebih penting antum buat perpustakaan di rumah itu, ruangan atau tempat membaca yang nyaman begitu. Kumpul di situ baca. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi harus menghidupkan suasana ilmu di rumah. Ya, suasana apa? Ilmu, menuntut ilmu di rumah. Itu salah satu bentuk pendidikan yang bisa kita lakukan di rumah. Ya. Nah, kemudian juga sebagai ayah, khususnya ayah ini ya, para ayah, calon ayah, harus bisa ceramah di depan keluarga, di depan anak istri, harus bisa, wajib. Antum pulang dari sini nanti malam ceramah antum di depan anak istri, yang punya anak istri ya. Dudukkan mereka, antum pun berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Enggak harus jadi ustadz. Makanya sebagian suami itu ya kalau baru-baru ngaji ya atau baru mengenal Islam, saya bisa maklumi itu, manggil ustadz ke rumah untuk memberikan taklim kepada keluarga saya. Itu biasanya saya cuma sekali dua kali aja, nggak mau terus menerus itu. Biasanya saya katakan, Pak, sebenarnya tugas ini bisa dilakukan oleh suami di rumah. Untuk apa kita datang taklim para ayah ini ya, para suami, kalau bukan untuk mentransfer apa yang kita dapat di rumah kita. Beda itu ya, pelajaran yang disampaikan oleh si ustadz dengan oleh suami atau orang ayah di rumah. Beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka antum harus bisa ceramah di depan anak istri. Enggak harus jadi ustadz. Apa yang kita miliki bisa kita sampaikan, ilmu yang kita miliki bisa kita sampaikan kepada anak istri. Ini salah satu cara kita untuk mendudukkan diri kita sebagai qawwam, pemimpin. Apalah yang antum bicarakan, bicara. Pengalaman hidup juga nggak jadi masalah. Berbagi pengalaman, bicara sepatah dua patah kata kepada anak istri di rumah, itu penting. Pernah ceramah di rumah? Pak, belum? Punya anak Pak? Istri? 2. Kalau 2 kan tambah rame maksudnya majelisnya. Nanti pulang kumpulkan ceramah.
Assalamualaikum. Innal hamdalillah. Amma ba'du. Habis itu assalamualaikum lagi. Ya ceritalah apa yang antum mau ceritakan, ya. Berbagi kebaikan, sepatah dua patah kata, satu atau dua ayat, atau apa yang baru kita dengar di luar di majelis ilmu kita sampaikan. Beda apa yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anak istrinya dengan apa yang disampaikan oleh ustadz di majelis ataupun di rumah antum panggil ustadz ke rumah. Ya, para jemaah, kalau untuk anak istri saja itu ayah sudah cukup sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak pede gitu ya. Coba dilakukan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kasihlah nasihat yang baik-baik. Antum kan punya pengalaman hidup. Masa sudah setua itu nggak punya pengalaman hidup? Ya. Misalnya bicara tentang jujur, wah, pentingnya jujur kan begitu ya. Anak istri itu kalau dengar suara kita, ceramah kita, dia lebih dengar itu daripada si ustadz yang menyampaikan. Kadang-kadang kalau kita panggil ustadz, anak istri kita takjub lihat ustadznya begitu, nggak dengar kata-katanya. Oh, kadang-kadang cuma jadi apa? Jadi pamer aja, update status. Wah, ustadz ini ke rumah saya. Ya. Tapi kalau yang menyampaikan ayah itu serius. Maka saya dulu punya guru ya. Guru saya dulu guru matematika. Memang seperti yang saya sebutkan, dulu itu guru itu sebagai pengganti orang tua begitu ya, wakil orang tua di sekolah. Selain dia mengajarkan mata pelajaran matematika, dia juga selalu menyampaikan petuah-petuah. Ya, di ujung pelajaran sebelum bubar mata pelajaran dia cerita itu tentang pengalaman hidup, kadang-kadang tentang petua-petua, petatah petitih kata orang Padang kan begitu ya. Wasiat-wasiat. Bahkan sampai sekarang mungkin pelajaran matematikanya saya sudah lupa, tapi petatah petitihnya saya masih ingat. Begitu melekatnya kedudukan guru misalnya di hadapan murid, ayah di hadapan anak istri. Maka antum harus coba itu di rumah. Masa nggak bisa bicara? Bisa kan? Insya Allah. Coba. Maka diwujudkan. Yang pertama, antum wujudkan maktabah di rumah. Pulang dari majelis ini, nggak usah muluk-muluk lah. Kajian kita juga nggak tinggi-tinggi amat. Sederhana aja. Pulang dari sini, antum buat maktabah. Coba lihat rumah. Kira-kira di sudut mana? Di ruang tamu kah? Di ruang keluarga kah? Dijadikan sebagai maktabah. Budget disediakan. Yang enggak penting dijual. Ya. Yang anfaedah. Yang itu yang pertama. Coba buat maktabah di rumah. Lengkapi buku-bukunya. Jangan pelit untuk beli buku. Insya Allah buku agama itu kagak ada matinya. Kalau antum beli koran hari ini bisa dibaca, besok jadi sambal, jadi apa? Jadi bungkus belacan. Tapi kalau buku agama insya Allah sampai anak cucu, sampai cicit cucut itu tetap dibaca. Ya, tidak akan lekang dimakan waktu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, buat majelis taklim di rumah. Antum sebagai ustadznya. Walaupun bukan ustadz. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ceramah di depan istri, di depan anak. Masa nggak bisa ceramah? Ngomong aja gitu. Yang baik-baik lah kan gitu. Ya, ngomong tentang jujur, ngomong tentang apa namanya pentingnya ini itu kan banyak bisa. Atau ambil satu buku Riyadhus Shalihin bacakan. Beda itu ya. Apa yang disampaikan oleh seorang ayah, pemimpin, manajer, owner, director, qawam dengan orang lain, Pak. Nah, itu coba diwujudkan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya adalah kunci sukses pendidikan di luar adalah pendidikan di
di rumah. Wallahu alam bisawab. Taib, mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau kita bicara pendidikan sangat luas. Ini perkara yang nggak ada habisnya di dalam kehidupan kita. Masalah yang akan terus kita hadapi dan akan muncul dalam kehidupan kita, yaitu masalah pendidikan anak, pendidikan keluarga, masalah keluarga. Oleh karena itu ada yang mengatakan apapun materi daurahnya, kalau tanya jawab pasti tentang rumah tangga. Ya, nah demikian. Karena itu masalah kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Lada waktu lebih kurang 30 menit ya untuk tanya jawab. Bagaimana cara mendidik anak agar dia tidak terjerumus kepada pergaulan bebas ketika keluar rumah? Ya tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, di luar sana banyak pendidikan liar, banyak pendidik liar yang ikut andil dalam mendidik dalam tanda kutip anak-anak kita. Oleh karena itu orang tua harus waspada dan harus melihat perkembangan anak-anaknya, terutama perkembangan psikologinya. Seiring dengan anak itu beranjak puber ya, dewasa, balik, akan terjadi perubahan-perubahan. Tidak sama mendidik anak-anak kecil, bocah, dengan mendidik anak remaja. Penanganannya berbeda sudah. Nabi mengklasifikasikan anak berdasarkan usia. Usia 10 tahun ke bawah nggak boleh dipukul, nggak boleh dihukum, walaupun meninggalkan sholat, karena dia belum memahami menalar hukuman. Di atas 10 tahun baru boleh diberikan hukuman. Nah disinilah seni mendidik. Bagaimana kita bisa memberikan hukuman yang mendidik, ya? Dan tentunya memagari anak dari pengaruh-pengaruh negatif di luar sana adalah pekerjaan yang berat. Ya, pekerjaan yang berat. Apalagi hari ini bisa saya katakan bahwa mendidik anak hari ini tidak semudah mendidik anak di tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahkan awal 2000-an. Kenapa? Karena hari ini anak-anak sudah terbiasa dengan benda ini. Ini zaman sekarang, anak zaman now katanya ya, itu TK saja mainannya sudah handphone. Bahkan ada anak baru lahir dikasih iPad gitu. Baru lahir Pak dikasih iPad. Itulah tantangan pendidikan kita hari ini, ya. Bahwa anak ini bukan hanya dapat pengaruh dari luar rumah, bukan, tapi juga dari dunia maya. Dan itulah dunia tanpa batas. Kalaulah pergaulannya di luar rumah sana bisa kita kontrol. Kita tahu siapa temannya, kita tahu siapa sahabatnya, di mana dia main, kita bisa tahu itu. Tapi di dunia maya, apa bisa kita kendalikan itu? Maka saya kasih satu cara ya, agar antum bisa mengawasi anak dengan mudah, yaitu buat anak itu mau terbuka sama orang tua. Kalau anak sudah bisa terbuka sama orang tua, antum sudah mendapatkan separuh dari pendidikan anak. Sudah lepas separuh tugas itu. Kalau anak
mau terus terang terbuka sama orang tuanya. Celaka 12, musibah besar kalau anak itu tertutup. Dia nggak mau cerita sama orang tuanya, tertutup, menyembunyikan. Wah, ini susah antum, apalagi zaman sekarang. Maka tumbuhkan kepercayaan anak kepada orang tua. Kadang-kadang nggak semua ya, ketika anak itu terus terang langsung kita marahi, kita hujani dengan apa? Dengan celaan, cercaan, cacian. Enggak. Kita ambil poinnya, dia mau cerita saja, itu sudah poin penting itu. Maka kadang-kadang ya kita terkejut dengan ceritanya, cuma jangan tunjukkan reaksi yang berlebihan sehingga dia kapok mau terus terang. Itu salah satu cara pendidikan anak hari ini. Kira-kira kalau antum, ini kita bicara anak remaja ya, maka saya bedakan tadi mendidik anak remaja dengan mendidik bocah-bocah kecil, beda. Kira-kira yang punya anak remaja, siapa yang punya anak remaja? Kira-kira anak remaja antum mau nggak terbuka sama antum? Atau dia tertutup? Diam aja. Kata orang diam-diam makan dalam, kan gitu ya. Seperti api dalam sekam. Ya, tiba-tiba sudah meleduk dia. Itu bahaya itu. Maka buat anak itu percaya sama orang tua. Dia mau cerita, sehingga kita bisa mengidentifikasi masalahnya dan bisa menyelesaikannya, bisa memberikan solusi. Nah, itu penting itu. Nah, kalau anak itu sudah mau terbuka sama orang tua, nah itu sudah lebih mudah tugas kita. Kira kita tahu bagaimana untuk mengatasinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, tentunya ada satu kesalahan yang mendasar pada orang tua, yaitu membiarkan anak itu untuk mencari pergaulannya sendiri. Itu salah. Itu sama dengan kita melepasnya ke hutan liar dan dia siap jadi mangsa binatang-binatang buas. Orang tua punya kewajiban juga untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak-anaknya, pergaulan yang baik untuk anak-anaknya. Dia harus jadi pembimbingnya, pembinanya, mentornya. Gimana ya pendidikan yang baik itu gimana? Pergaulan yang baik itu gimana? Dengan siapa harus berteman? Siapa yang harus dijauhi? Itu orang tua harus wajib campur tangan. Nggak boleh lepas tangan dan mengatakan biar anak itu mencari pergaulannya sendiri. Salah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita juga berkewajiban mencari lembaga pendidikan sekolah yang baik untuk anak-anak kita, bukan demikian? Seperti itu pula orang tua wajib memilihkan pergaulan, lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anaknya. Kalau anak-anak kecil itu bisa kita undang teman-temannya ke rumah, jika kita tahu dia bergaul sama siapa saja, lalu kita bisa menyortir, ini si fulan jauhi, si fulan bisa dijadikan teman dekat. Begitu. Apalagi anak remaja itu harus dikontrol pergaulannya itu. Dan jangan sampai telat. Kalau telat susah, nanti berlakulah pepatah nasi sudah jadi bubur. Ya, dia sudah kadung dekat dengan apa? Pergaulan yang salah. Wallahu a'lam bissawab. Maka orang tua harus terus mendampingi anak-anak mereka. Kalau perlu ya berkorban. Orang tua yang mendekati anak, dekat dengan anak. Anak-anak sekarang terus terang aja ya, walaupun dia terlihat sudah dewasa, sudah kuliah lah misalnya, tetap harus ditempel, tetap harus didampingi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang sama. Bagaimana cara supaya anak mau memilih bergaul pada teman yang soleh saja? Ya, ini perlu campur tangan orang tua. Orang tua yang mengarahkan, yang memberikan motivasi, yang membimbing, yang mendorong, mengarahkan anak itu kepada pergaulan yang soleh, komunitas yang baik.
Kalau perlu dia fasilitasi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara menasihati mertua yang cuek atas anaknya? Bahkan memberi pelajaran kepada anaknya aja nggak mau. Apa nih urusan mertua di sini apa? Mertua itu dalam rumah tangga pihak luar itu, pihak ketiga. Ketika antum membina rumah tangga, antum adalah nakhodanya, istri adalah wazirnya, ABK-nya, anak-anak adalah penumpangnya. Ya, biarkan kapal lain berlayar menuju arahnya. Antum punya arah sendiri. Itu kalau antum sudah berumah tangga. Jangan nempel lagi hidupnya dengan orang tua dan mertua. Bahaya. Antum gak akan bisa mandiri, gak akan mungkin ada dua nakhoda dalam satu kapal. Paham? Iya. Nanti kapal itu karam. Ya, satu kapal satu nakhoda. Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Artinya apa? Suami itu pemimpin. Maka nggak ada lagi cerita mertua orang tua kalau sudah berumah tangga. Awal-awal pernikahan mungkin bisa dimaklumi. Antum masih nempel sama orang tua, ngelendot sama orang tua, masih memelihara sifat manja. Di awal-awal pernikahan mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau antum sudah punya anak, ya, antum harus membangun rumah tangga sendiri. Antum adalah pemimpinnya sebagai seorang suami, ayah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Orang mertua cuek sama anaknya karena dia merasa sudah melepaskan anak itu kepada menantunya. Selesai sudah. Kalau antum ini yang bertanya ini laki-laki, berarti ini kan mertua, orang tua perempuan, ya, istri kita. Yang wajib menasihati anaknya itu adalah kita, karena itu adalah istri kita. Kalau yang bertanya laki-laki, ya. Kalau yang bertanya perempuan, ya, menasihati mertua, yaitu orang tua laki-laki, orang tua suami kita, itu kewajiban dia. Itu di luar polisi dia. Maka apa urusannya dengan mertua lagi? Antum jalin hubungan yang baik aja sama mertua, selesai. Apa yang bisa dibantu, dihormati, dijalin silaturahmi, sudah cukup itu. Adapun hal-hal yang sifatnya teknis untuk berkaitan dengan rumah tangga kita, itu urusan kita sebagai kepala rumah tangga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang akhwat, saya punya orang tua yang sangat menentang hijrah saya karena saya dianggap aliran aliran sesat karena bercadar. Saat dia marah saya selalu diam, tapi makin hari perkataannya makin menyakitkan. Bagaimana solusinya Ustadz? Orang tua nggak usah didebat. Ya, jangan berdebat sama orang tua.
Walaupun antum berada di pihak yang benar. Karena sebenar-benarnya antum pasti akan kalah debat sama orang tua. Namanya orang tua. Kalau kita lain di debat, khawatirnya kita akan meninggikan suara di atas suaranya. Ya. Sementara itu termasuk apa? An-nahru wala tanharhuma. Salah satu penafsiran wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya, adalah meninggikan suaramu di atas suaranya. Nah, kalau kita layani orang tua berdebat, kita khawatir suara kita akan meninggi. Maka kita jatuh dalam larangan tadi. Maka orang tua nggak perlu didebat. Udah tepat itu ya, diamkan saja, diam saja. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Makin hari makin menyakitkan. Nanti kan bosan sendiri juga dia. Ya. Nanti kan sampai pada klimaksnya, pada puncaknya. Itu kan tahanan saja. Siapa yang paling tahan itu? Kalau antum bertahan, dia nggak tahan. Tapi kalau antum yang nggak tahan, dia yang akan terus ngegas. Antum akan kewalahan. Sengaja itu untuk memancing kemarahan, ya, untuk menguji sejauh mana istiqomah kita. Ya sabar aja. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya namanya juga kita tahu, dia nggak tahu. Maka kita yang tahu harusnya lebih bisa memahami orang yang nggak tahu ini. Betul nggak? Antum berilmu, dia jahil. Antum yang berilmu harus bisa memaklumi orang yang jahil, bukan orang jahil memaklumi orang yang berilmu. Kebalik itu. Betul ya? Maka Allah mengatakan wa'arid anil jahilin. Jangan ladeni orang yang jahil. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Allahu a'lam bissawab. Jadi sudah tepat, nggak perlu diladeni. Kalau dia marah ya diam saja, sabar. Nggak perlu di apa namanya, berbantah-bantahan dengan orang tua, nggak perlu. Itu akan membangkitkan kebencian kita kepada orang tua, dan itu berbahaya. Bisa saja kita itu tadi ya, mungkin lepas kontrol, bisa saja kita vonis orang tua kita, wah dasar orang tua sesat, kan begitu ya. Kan gawat itu. Ya, bisa-bisa dia lebih murka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, doakan saja mudah-mudahan hatinya berubah. Karena hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kedua orang tua kita itu. Ini pernah dialami oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini masuk Islam pada perang Khaybar. Belakangan Islamnya. Ketika Abu Hurairah masuk Islam, ibunya itu masih musyrik. Maka Abu Hurairah ingin sekali ibunya ini dapat hidayah, masuk Islam. Maka ia pun mendakwahi orang tuanya, ibunya ini. Tapi ibunya menolak dengan keras, menentang, seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan itu. Makin hari makin menjadi, iya betul, sama terjadi pada ibu Abu Hurairah ini. Suatu ketika ibunya ini mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap Nabi. Maka Abu Hurairah pun diam saja, tapi beliau sangat sedih. Hingga beliau melapor kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, tadi ibu saya mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap dirimu. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan ibu Abu Hurairah dapat hidayah. Maka Nabi pun mendoakan ibu Abu Hurairah. Ya namanya doa Nabi yang makbul. Begitu Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah ya kita katakan kesabaran, ketabahan Abu Hurairah mendakwahi ibunya. Enggak pernah dia lawan. Enggak. Sedih dia ketika ibunya mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap Nabi, sedih, tapi enggak dilawan. Dia hanya mengadu kepada Nabi. Begitu, Pak. Ya para akhwat sekalian. Jadi jangan
lawan orang tua dengan debat. Ini kita lihat kebanyakan para ikhwan baru ngaji kan begitu ya. Ya memang benar kan begitu ya. Dapat hidayah kepada sunnah bagus, tapi sampai di rumah perang sama orang tua, debat tiap malam kan gitu ya. Sampai otot-ototan, sampai eyel-eyelan. Bahkan orang tua dibentak-bentak kan begitu ya. Meninggikan suara, kan udah salah itu. Iya, kita benar di atas sunnah. Orang tua kita masih jahil. Kita yang tahu, yang paham, harus bisa memaklumi itu dan dakwah pelan-pelan. Ya, hidayah bukan di tangan manusia, hidayah di tangan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mendidik anak usia 1 tahun? Contohnya, apa ada perbedaan mendidik anak usia 1 tahun, 5 tahun dan balik? Iya, Nabi membedakan usia anak. Ada usia di mana anak itu diberikan masukan-masukan positif, ya, pendekatan positif, bukan pendekatan negatif, yaitu hukuman. Misalnya begini, anak-anak disuruh sholat, dia nggak sholat, antum marahi, antum celah, antum banding-bandingkan dengan anak yang lain, bahkan mungkin antum hukum atau antum pancing dengan hadiah. Kalau dia sholat dapat hadiah. Mana yang lebih kita pilih? Pendekatan yang mana? Pendekatan positif ini, yaitu kalau dia sholat kita kasih hadiah. Maka kalau kita mendidik jangan pelit. Itu cara mensiasati anak di bawah usia 10 tahun ya. Yaitu pendekatan dengan hadiah, apresiasi, pujian, bukan dengan celaan, hukuman, enggak. Luar biasa itu hadis. Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati fi sab'in wadribuhum fi 'ashrin. Suruhlah anak-anak kamu salat di usia 7 tahun dan pukullah kalau tidak salat di usia 10 tahun. Artinya maksimal menyuruh anak salat itu 7 tahun. Lebih dari itu telat. Kurang 7 tahun lebih cepat lebih bagus. Kalau dia bisa disuruh sholat, suruh sholat. Tapi jangan dicela karena sholat. Jangan dihukum karena sholat. Misalnya dia nggak sholat kita hukum. Dia nggak sholat kita cela. Dia nggak sholat kita ejek. Dia nggak sholat kita banding-bandingkan dengan anak yang lain. Jangan. Nanti dia benci sholat. Dia akan berkata dalam hatinya, wah ini gara-gara sholat saya dihukum. Benci nanti dia kepada sholat itu. Buat dia suka sholat. Gimana caranya kepada anak-anak supaya dia suka sholat? Kalau dia sholat kasih hadiah. Itu di usia 10 tahun ke bawah. Maka pendidikan itu juga perlu modal, iya. Ya, karena anak di usia 10 tahun itu, di bawah usia 10 tahun itu belum bisa menalar arti sebuah hukuman. Ya. Yang muncul nanti adalah kebencian dalam hatinya terhadap perkara tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka juga antum buat sekolah, ya sebenarnya usia 10 tahun ke bawah enggak perlu dikasih hukuman-hukuman. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat ke seluruh penjuru wilayah kekuasaannya agar para guru tidak menghukum anak-anak di bawah usia 10 tahun. Jangan dikasih hukuman. Ya. Maka ditarghib istilahnya. Maka dalam Islam targhib wa tarhib. Targhib dulu baru tarhib. Itu memberikan sugesti, dorongan sebelum memberikan ultimatum dan hukuman. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik,
para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Sudah 10.30. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya juga, karena kita semua sama-sama pendidik ya, ayah, suami, yang punya kewajiban yang sama mendidik anak istri kita. Dan sekali lagi, mendidik itu bukan perkara dan tugas yang mudah. Yang paling sulit di dalam pendidikan itu adalah kontinuitas, kesinambungannya. Ya, sekali lagi, jangan semangat antum itu semangat panas-panas tai ayam. Ya, apalagi di dalam dunia pendidikan itu harus terus menerus. Ya, nggak boleh putus. Maka saya harapkan pulang dari kajian ini antum bisa mewujudkan dua perkara yang saya sebutkan tadi. Masih ingat kan? Ya. Pulang ke rumah, siapkan tempat untuk maktabah, perpustakaan. Yang kedua, buat taklim di rumah, antum ustadznya. Ya. Jangan undang ustadz dari luar. Antum ustadznya. Ya. Innal hamdalillahnya itu antum. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.